Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kepada pemirsa yang ada di rumah maupun di tempat mana saja berada, dan hendaknya kita semua untuk mengisi hari-hari di saat ini, yaitu dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pada kita kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Dan yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa yaitu tercurah kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada orang-orang setelahnya, baik di kalangan tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang setelahnya hingga hari kiamat. Terkait dengan pembahasan kita, ya, masalah mendirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya seseorang ketika mengerjakan sholat, di dalamnya tentunya kita harus dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang majnun, ya, orang yang dia gila, dia tidak ada ingatan, sehingga tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat karena dia gila. Begitu pula orang yang tertidur, juga di luar ingatan, ya, sehingga dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat saat kondisi tidur, ya. Begitu pula ketika orang pingsan misalnya, atau koma misalkan, maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, kapan mulai diwajibkan untuk mengerjakan sholat? Yaitu ketika kondisi dia adalah ingat, ya, dia memiliki akal sehat dan bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat-sholat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terdapat dalam surah Toha ayat 14. Dan terkait dengan ayat ini, ya, kita jumpai terdapat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Wa ta'ala qaulu ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, yang artinya adalah barang siapa yang dia lupa belum mengerjakan sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah, tidak ada penebus kecuali dia hendaknya mengerjakan sholat tersebut, yaitu dengan, ya, mengerjakan saat itu. Dan wa ta'ala, dan Nabi SAW beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah.
Ya. Begitu pula dalam hadis riwayat Imam Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang dia tertidur, barang siapa yang ia lupa, ya, ia lupa untuk mengerjakan sholat, atau nama anha, atau dia tertidur sehingga bangunnya terlewatkan dari waktu sholat, fakafaratuha, maka kafarahnya sebagai penebusnya adalah hendaknya dia mengerjakan sholat ayusalliha idza dzakaraha, ketika ia ingat. Ya, ketika ia ingat maka dia mengerjakan sholat, atau ketika ia bangun dari tidurnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang ketika misalkan tertidur, nah waktu bangun ternyata sudah terlewatkan, maka hendaknya saat itu dia sholat. Kalau misalkan sudah terlewatkan dari waktunya, maka dia mengqadha. Misalkan ada seseorang yang tidur malam, kemudian di waktu subuh ternyata dia tidak bangun, ya, tidak ada yang membangunkan. Mungkin dalam kondisi dia capek. Lalu ketika itu dia bangun, ternyata sudah terbit matahari. Dan dia ingat bahwasanya saat sebelumnya dia belum sholat subuh, karena waktu subuh dia masih tidur. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan sholat? Caranya adalah ketika dia bangun, meskipun saat itu sudah terbit matahari, ya, maka dia hendaknya mengerjakan sholat, ya, sesegera mungkin saat itu, saat dia bangun, ya, dia niatnya adalah mengqadha sholat. Kenapa dikatakan mengqadha? Dikarenakan waktunya sudah di luar waktu subuh. Kapan waktu subuh? Yaitu ketika terbit fajar shadiq, ya, yaitu awal subuh sampai terbit matahari, ya. Jadi kalau sudah terbit matahari atau sudah mulai meninggi matahari juga, maka saat itu sudah bukan waktu subuh lagi, ya, bukan waktu subuh lagi. Itu sudah waktu sholat duha. Maka saat itu hendaknya dia mengqadha dan segera untuk sholat saat itu, tidak perlu ditunda-tunda. Begitu pula orang yang teringat, misalkan sebelumnya dia lupa, ya, sebelumnya dia lupa, nggak ingat kalau ada waktu sholat, atau mungkin sebelumnya pingsan, misalkan, atau sebelumnya dia, ya, ketiduran atau yang lainnya. Intinya ketika awalnya dia lupa, lalu saat dia ingat, dia pikir-pikir, ternyata tadi waktu sholat itu belum sholat. Nah, sekarang sudah tertinggal. Maka saat dia ingat, hendaknya dia mengerjakannya. Misalkan di waktu zuhur, dia mungkin kesibukannya tinggi, nggak ada yang mengingatkan untuk sholat. Mungkin karena dia bekerja, sibuk, nggak ingat sama sekali, ya, nggak ingat kalau itu waktu zuhur. Sehingga ketika dia ingat, ternyata waktu asar. Oh iya, tadi waktu zuhur ternyata belum sholat waktu zuhur. Nah, ketika di waktu asar dia ingat. Nah, saat dia ingat di waktu asar, maka hendaknya dia sholat zuhur terlebih dahulu, ya, sholat zuhur untuk diqadha, ya, dengan niat diqadha. Kenapa? Karena sudah di luar waktu zuhur, ya. Waktu dia ingat itu waktunya waktu asar, ya, bukan waktu zuhur lagi. Sehingga diqadha. Dan ini juga hendaknya dikerjakan sesegera mungkin, tidak perlu ditunda-tunda. Dan dahulu di masa Nabi SAW, bahkan ketika di awal-awal Islam, ya, saat di kalangan sahabat mereka masih minum khamar, ya, ketika di Makkah misalkan, waktu itu belum ada larangan diharamkannya khamar, ya, mereka biasa minum khamar. Dan ketika sholat, ya, maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk.
ya, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Karena orang yang mabuk itu tidak ingat, ya, dia lupa. Tapi mungkin ada yang mengingatkan sehingga dia sholatnya dalam keadaan mabuk, ya, artinya sedikit ingat tapi banyak lupanya, sehingga ketika membaca surat atau membaca Fatihah maka tidak konsentrasi, ya, tidak konsentrasi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, meskipun pada akhirnya khamr, ya, minuman khamr itu yang memabukkan, itu pada akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, innamal khamru, ya, dan juga sesungguhnya khamr dan juga permainan judi, wal maisir wal ansab wal azlam, ya, termasuk yang lainnya, ya, itu termasuk rijsun, ya, termasuk rijsun, suatu yang kotor. Fajtanibuh, maka hendaknya jauhilah. Bahkan itu termasuk amalan syaitan. Ya, ini khamar, maisir, ya. Dan begitu pula, ya, orang yang mungkin sebelumnya ada orang yang pingsan misalkan. Kalau dalam kondisi pingsan, kalau pingsannya sebentar lalu dia bangun, maka hendaknya dia mengqadha. Ya, hendaknya dia mengqadha. Tapi kalau pingsannya lama sampai beberapa minggu, ya, beberapa pekan atau koma sehingga waktunya lama, maka kalau seperti ini, ya, dia tidak perlu mengqadhanya lagi. Mungkin hal ini karena sebagian ulama menyebutkan, ya, bisa dikiaskan dengan orang yang gila. Ya, orang yang gila itu kan lama dia nggak ingat. Tahu-tahu dia ingat, sudah bertahun-tahun nggak ingat. Nah, ketika itu dia sadar dan ingat kembali, maka dia bisa sholat di waktu sadarnya itu aja. Adapun di waktu gilanya nggak perlu diqadha. Ya. Nah, ini bisa dikiaskan dengan orang yang pingsan dalam kondisi yang sangat lama. Ya, tapi kalau misalkan pingsan kondisi yang sebentar, misalkan hanya sehari atau misalkan beberapa jam, maka di sini hendaknya diqadha, dan ini bisa dikiaskan dengan orang yang tidur. Ya, orang yang tidur itu kan kalau dia kebablasan tidurnya, ya, sehingga waktu sholat terlewatkan, maka dia mengqadhanya. Nah, ini juga, ini kalau misalkan pingsannya dalam keadaan sebentar, ya, tidak terlalu lama sampai beberapa pekan, ya, seperti itu. Dan para ulama di sini memerintahkan untuk bersegera. Kalau misalkan dia ingat atau terbangun dari tidurnya, diperintahkan untuk segera. Meskipun ada perbedaan, kalau jumhur ulama menghukumi wajib. Artinya ketika dia sudah ingat atau dia bangun, wajib untuk segera sholat saat itu. Adapun kalau menurut ulama Syafi'iyah menilai, ya, sunnah saja. Artinya dia usahakan untuk sesegera mungkin. Kalaupun misalkan ditunda, maka jangan terlalu lama tundanya. Ya, jangan terlalu lama menundanya. Dan begitu pula ada memang beberapa sholat, ya, beberapa sholat yang memang tidak bisa diqadha. Kalau untuk qobliyah itu bisa diqadha, ya, qobliyah seperti qobliyah subuh, ketika dia bangun tahu-tahu sudah qomat, maka dia bisa mengerjakan qobliyahnya setelah sholat subuh, tapi niatnya qadha. Dan dikerjakan di rumah. Kalau memang di masjid tidak bisa dikerjakan, dikarenakan di masjid mungkin pandangan orang, kok ini ada sholat setelah subuh, dikira, woi, berarti padahal ini waktu dilarang. Nah, bisa menjadi polemik, ya, di kalangan kaum muslimin. Maka hendaknya kalau untuk mengqadhanya bisa dikerjakan di rumah. Dan ini juga terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula dalam mengqadha, ya, sholat itu sebagian sholat sunnah yang bisa diqadha. Adapun kalau misalkan sholat duha mau diqadha di habis duhur, ya, ini nggak bisa. Ya, ada yang memang tidak bisa diqadha, ya. Atau seperti sholat gerhana nggak bisa diqadha. Bagi yang sudah tertinggal, ya sudah, udah nggak ada gerhana lagi, nggak ada qadha sholat
gerhana gitu ya. Begitu pula sholat Jumat. Sholat Jumat juga nggak bisa diqadha. Waktu Jumatan dia tidur atau pingsan. Nah, bangun-bangun sudah selesai semua sholat Jumat. Maka tidak bisa diqadha. Dia hanya kewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur itu sebagai pengganti sholat Jumat. Ya, tapi niatnya tetap sholat zuhur. Begitu pula ya dalam hal-hal yang lain ya seperti sholat malam, qiyamul lail, yaitu tidak bisa diqadha di siang hari. Kalau ingin mengerjakannya juga, maka gantilah dengan sholat duha. Ya, gantilah dengan sholat duha. Nah, ini kita bahas ya. Di sana ada yang memang sebagian sholat bisa diqadha, seperti sholat fardu, tapi ada juga yang di situ sholat yang tidak bisa diqadha. Ya, yang tidak bisa diqadha seperti sholat Jumat, diqadha tidak bisa. Begitu pula misalkan sholat duha ya diqadha di waktu asar atau maghrib ya nggak bisa. Ya. Dan juga mungkin beberapa sholat-sholat yang lain. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.